Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Farizi dengan NIM 0811182436. Di sini saya merupakan mahasiswa aktif matematika angkatan 2024 dan saya merupakan berarti kan dari praktikum algoritma pada pemrograman kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan suatu barang. Bila kita bisa menentukan namanya, kodenya, terus juga jumlah stoknya. Setelah itu harga persatuannya dan total harganya. Nah, di sini kita akan menentukan yang pertama yaitu include-nya itu yang jelas kita menggunakan include-nya yaitu string, yaitu dan juga using namespace std. Nah, di sini kan kita kan menggunakan struct. Nah, struct-nya itu kita menggunakan barang. Barang ini akan menjadi tipe data baru dari suatu variabel yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya itu untuk diisi dari dalam barang itu kita akan menggunakan nama itu sebagai string dan kode sebagai string dan juga jumlah stok. Jumlah stok itu kita kenapa menggunakan integer karena kita itu menggunakan nilai bulat atau nilai bulatnya itu. Nah, karena kita tidak menggunakan float karena jumlah jumlah tuh nggak mungkin jumlah suatu barang atau jumlah suatu stok itu nggak mungkin jumlahnya tuh koma. Jadi jumlah itu pasti bulat. Nah, saja itu kita masukin lagi untuk harga satuannya itu kita menggunakan float. Setelah harganya itu kita menggunakan float. Jadi kita menggunakan 5 dan di bagian sak. Nah, hanya itu kita menggunakan integernya itu dari barang. Nah, barang ini tadi kan kita menggunakan eh, jadi tipe data baru. Jadi barangnya itu untuk inventarisnya ini itu variabel barunya. Dan arahnya itu menggunakan sampai dengan 100. Nah, selanjutnya itu integer jumlah data sama dengan 0. Kapasitas sama dengan 100. Integer pilihan. Dan itu string, string ulang sama dengan y. Jadi kita mencetak ulang untuk y-nya itu gitu. Jadi jika y berarti benar gitu. Dia akan muncul. Yaitu jika kita masukkan menggunakan faktor perulangan. Jadi for integer i sama dengan 0, i kurang dari 9, dan i dan ulang sama dengan y, i plus plus. Nah, jika dia memenuhi syarat dari i kurang dari 9, maka dia akan masuk ke dalam proses ini. Nah, kita akan mencetak pilihan. Jadi kita akan memilih dari yang keempat ini gitu. Dan jika pilihannya sama dengan 1, maka kita masuk ke proses selanjutnya yaitu ternyata jika kurang dari kapasitas maka dia akan mencetak ini gitu, yaitu nama barang, kode barang, jumlah stok, harga satuan. Nah, dan yaitu kita menggunakan in-nya itu dari inventaris, jumlah jumlah dari jumlah dari datanya itu. Nah, kode barang bisa jumlah stok. Jadi kita cuma dibedain dari di bagian ini yaitu total harga, itu juga jumlah stok itu beda di situ doang. Dan itu untuk jika pilihannya dua. Nah, yang penting jika dia tuh pilihan dua tadi itu maka hapus barang. Maka kita akan menentukan suatu barang akan dihapus gitu menggunakan kode gitu seperti ini. Itu integer posisi, integer j dan lain-lain seperti ini seperti kalian bisa lihat. Nah, jika if-nya itu pilihannya sama dengan 3, maka dia akan masuk ke proses if jumlah data sama dengan 0, maka belum ada data barang, maka datanya itu nggak ada. Dan jika tidak, maka dia akan masuk ke proses for lagi ya. Gitu. Nah, untuk integer yang keempat itu keluar dari for. Nah, keluar dari pernyataan for gitu seperti itu dan ini untuk ulangannya yaitu kita coba kita run. Nah, misal kita tambah barang nih, kita tambahin barangnya, misal kita masukin meja, kode barangnya 07, jumlah stok 10, 100 deh, harga satuannya 1000. Nah, kita juga bisa masuk keluar, bisa juga enggak. Kita buka Y kan kita akan masuk ke ulang. Nah, kita bisa hapus dua, misal hapus. Misalkan kode ini kita mau kodenya 07 berarti 07. Dia akan terhapus. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.